Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan nih saya nonton Instagram, ada yang bicara tentang menghafal. Menghafal adalah tingkat paling rendah dari proses berpikir. Jadi proses berpikir nih kalau di dalam kitab itu adalah ikro, belajar. Belajar itu adalah proses dari mulai membaca tulisan. Tulisan. Jadi setelah Nabi penutup Muhammad SAW itu wafat, tulisan-tulisan tentang petunjuk Tuhan dari Adam alaihissalam sampai ditutup Nabi penutup dikumpulkan menjadi kitab. Itulah yang kita kenal sekarang kitab Cahaya Nur Karim. Nah, di sini orang suka bicara kitab itu adalah Quran. Kalau kita baca kitab itu sebenarnya beda. Jadi Quran itu adalah kumpulan ayat yang diterima para nabi, mulai dari Nabi Musa yang menerima kumpulan. Ada ayatnya yang menyatakan Nabi Musa menerima Quran. Lalu ada kalimat itu diterima oleh Adam pertama kali. Jadi petunjuk Tuhan itu turun berupa kalimat pertama kali. Lalu Nabi Ibrahim menerima dalam lembaran-lembaran. Jadi kalimat itu tersusun di dalam beberapa kalimat. Itulah dikenal lembaran suf-suf. Baru di zaman Nabi Musa berupa bagian dari kitab, yaitu Quran. Nah, ketika di zaman Nabi Isa, murid-muridnya tersungkur karena menyaksikan kebenaran dari kitab yang diterima Isa alaihissalam. Jadi kalau pemahaman orang tertentu bilangnya, ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan itu, kitab itu turun di langit ketujuh. Ketika Nabi Isa menerima hidangan, kitab itu turun di langit bumi. Nah, ketika Nabi penutup turun, kitab itu diterima Nabi penutup Muhammad SAW dan dituliskan. Nah, setelah Nabi penutup wafat, ditulis para khalifah. Penamaan khalifah sesuai dengan pencipta hendak menciptakan khalifah. Nah, khalifah pertama adalah Adam alaihissalam. Nah, 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menyelesaikan penyusunan kitab itu yang menjelaskan Rob. Jadi pencipta di situ adalah Rob. Alhamdulillahirabbil alamin, doa-doa kepada Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup dengan a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil onnas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu orang yang membaca kitab akan mengenal Rob kalau dia membaca minimal 7 kali dengan terjemahan. Jadi kalau bisa bahasa Arab juga nggak jaminan, karena kan waktu di Mekah kan orang-orang ngerti bahasa Arab tapi menolak apa yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW. Jadi memang syaratnya harus jujur, tidak senang berbuat dosa, baru bisa memahami kitab itu, karena kitab itu dijaga.
Itulah yang dibilang maksum, dijaga kitabnya, bukan orangnya. Nah, orang ini kadang orangnya yang dijaga, dibilang suci. Nggak ada. Manusia ini cuma pengabdi kepada pencipta, hanya ciptaan dari pencipta. Jadi semua gerak ini di bawah pengaturan pencipta, termasuk daun jatuh. Nah, proses berpikir yang paling rendah itu menghafal. Hari ini umat beragama umumnya menghafal, entah menghafal lagu, entah menghafal ayat, entah menghafal kitab. Nah, di sini proses berpikirnya belum tinggi, masih tingkat pertama. Nah, kalau dia udah tinggi, dia mulai bisa, kalau bahasa Koni Raka Kundi Bakri itu yang menyampaikan bahwa era sekarang adalah era komunikasi, yang paling penting adalah storytelling. Jadi bisa menceritakan sesuatu. Itu kemampuan manusia yang tidak bisa ditiru oleh AI, teknologi robot. Jadi storytelling hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah banyak membaca tulisan, khususnya tulisan yang terjaga selama 15 abad. Itulah kitab yang penutup, kitab cahaya. Kitab-kitab lain melengkapi setelah minimal 7 kali tamat kitab itu. Kalau enggak, dia akan tersesat atau mengingkari kitab yang menjadi petunjuk manusia karena sering berbuat dosa. Yang mudah-mudahan kita semua selamat. Tadi saya baru membacakan surat Al-Baqarah ayat 131 yang menyatakan kalau mau selamat, ya selamat tuh Islam, aslam, ya bersama Robbil Alamin. Itulah ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Robbil Alamin tuh, Al-Amin tuh jujur. Jadi sebelum Nabi penutup menerima Iqra, dia dikenal Al-Amin, jujur. Lalu selama 5 tahun menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat di Gua Hira. Baru dia dapat Iqra. Punya kemampuan storytelling. Dia menceritakan petunjuk Tuhan itu lewat storytelling. Dia mampu mengatakan sesuatu yang menjadi petunjuk. Jadi kita ini berbicara juga izin pencipta. Kalau yang dekat dengan pencipta, kalau yang nggak dekat dengan pencipta juga tetap izin, tapi tidak sesuai petunjuk. Ya seperti iblis kan dikasih petunjuk suruh sujud, nggak mau sujud, menentang, tapi tetap di bawah kekuasaan pencipta dia. Itulah menjadi penguji manusia. Jadi kita sama iblis tuh ya itu hubungan normal untuk menguji manusia, apakah dia sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada penciptanya atau tidak. Jadi semua itu sudah merupakan kehendak pencipta. Dia menciptakan sesuatu yang menjadi singgasana ilmu. Jadi kalau kita berhasil mendapat hikmah dari kita proses Iqra belajar itu, kita mendapat ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Karena orang lain kan berbeda-beda ilmunya. Nah, ilmu pencipta itu banyak, tidak habis-habis. Jadi kalau ada orang yang suka nyimpulin kitab agama, itu penipu itu. Karena ilmu pencipta itu tidak habis-habis. Kayak sekarang kita ada teknologi komputer, ada teknologi pesawat, itu kan ilmu dari pencipta semua. Jadi kalau orang yang cerita agama dulu ada yang salah persepsi, bumi mengelilingi matahari, ketika dijelasin
yang benarnya bumi mengelilingi matahari, pendapat tokoh spiritual dulu matahari mengelilingi bumi lalu dibunuh. Ya, itu kan banyak manusia mengarang-arang, menyimpangkan. Jadi kalau kitab ini original. Nah, ini saya ada bukunya nih, original. Nah, karangan Adam Grant. Mudah-mudahan banyak manusia yang mendapat hikmah dan menjadi original. Nah, kalau bangsa kita ini yang mayoritas muslim nih semuanya iqra dengan benar, bukan sekedar menghafal, maka dia punya pemikiran-pemikiran original. Dia akan memimpin dunia ini seperti yang dulu pernah terjadi pada 7 abad pertama kaum muslimin di dunia ini yang berada di Eropa. Tapi sebelumnya di milenium pertama di Nusantara ini nabi-nabi itu berada. Nah, ini yang ditutup oleh penjajah dari Eropa karena mereka mengembangkan teknologi yang zolim, membantai umat manusia untuk keserakahan dunia. Yang mudah-mudahan 7 abad ke depan kita bisa memperbaiki alam semesta. Salam dari Bang Haji Hendrason, Lead Bang Hendrason. Malam hari ini tanggal 15 Oktober 2025, hari Rabu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.